wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Elda SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Angkatan kedua di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 242111519. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Tebas pada kelas 11 TJKT 1 dengan materi ketentuan tablik. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said diam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Afrizal. Pelanjang suaranya, Bang. Dan markasnya. Aidil. Aldiansyah. Aldi Wiranata. Aska. Dea. Keisha. Desti. Nur Sanda. Sima. Ula. Wiwi. Yana. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Baiklah, seperti biasa kita akan membaca surah pendek yang akan dipimpin oleh Krishna. Silakan maju ke depan, Krishna. Marilah kita membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Silakan Krishna kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah, untuk minggu depan nanti perwakilan diganti lagi ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Pelajaran apa materinya? Tablik. Tablik. Apa yang maksud dengan tablik? Menyampaikan. Tablik adalah menyampaikan atau memberitahukan. Apa yang diberitahukan atau menyampaikan apa saja? Besar
kita. Selanjutnya, hikmah dan iya, hikmah dalam penyampaian tablik. Apa saja sih yang hikmah yang dapat audien sampaikan? Misalkan materi apa yang akan disampaikan? Apakah itu tentang rukun iman, atau itu tentang kematian, tentang kiamat? Selanjutnya, bisa memaksa. iya, yang keempat, tidak memaksa. Dalam menyampaikan sesuatu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tahu memaksakan? Misalkan si Aye dan mau mendengarkan materi yang kita sampaikan, kita tidak boleh untuk memaksanya harus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kelima, ya, isi tablik ya harus memberikan teladan. Dalam kita membuat naskah tablik, apa sih isi teladan yang akan kita sampaikan kepada pendengar? Lanjut, menggunakan metode yang sesuai. Dalam menyampaikan tablik harus menggunakan metode yang sesuai. Contohnya zaman sekarang karena teknologi sudah canggih, misalkan menyampaikan tablik dengan ceramah mungkin kurang menarik, walaupun seharusnya menyampaikan tablik dengan melalui metode ceramah, tapi alangkah lebih menariknya kita menggunakan media. Misalkan kita putarkan media tentang tablik atau yang mendukung materi kita. Baiklah anak, apakah sudah paham dengan ketentuan dalam membuat tablik? Kami akan melanjutkan. Jika masih kurang paham nanti boleh dipertanyakan. Dan prinsip dalam tablik yang pertama, dalam menyampaikan tablik kita harus ikhlas. Tahu ikhlas? Tahu. Apa ikhlas? Tidak apa? Ikhlas. Tidak nyanyikan. Tidak apa? Iya, dalam kita menyampaikan tablik, misalkan kita berceramah, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau bayaran. Yang kedua, ya, kebijaksanaan. Yang selanjutnya ketiga, kesabaran. Dalam menyampaikan tablik atau dakwah, kita harus sabar dalam menghadapi audien. Sama dengan ibu mengajar kalian, ibu harus sabar menghadapi misalkan berapa siswa? 32 siswa. Karakternya kan berbeda, kan? Harus bagaimana sih si A menanganinya, si B gimana nih, harus sabar. Baiklah, ibu akan memutarkan kalian video. Kalian cermati nanti dari video tersebut kalian
dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan segala kuasanya Allah menciptakan manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit. Kelima, atau yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga ini semua bermanfaat. Saya ingin bilang yang terakhir kalinya, manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengar video tersebut, kalian akan ibu bagi untuk membuat naskah tablik. Baiklah, ibu akan membagikan kalian kelompok untuk mengerjakan LKPD, yaitu tentang tugas membuat naskah tablik. Yaitu naskahnya terdiri dari 3 isi. Yang pertama pembuka, isi, dan penutup. Baiklah, ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok dan ibu akan membagikan LKPD-nya. Ubah dulu posisi duduknya sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Cepat sekarang. Satu kelompok 4 atau 5 orang. Jadi kalian tidak perlu berubah bentuk, berubah tempat hadapan kalian ya. Dan kelompoknya itu yang cowok ini, ya, pas kan? Mana posisinya? Yang berapa dia deh? Jadi LKPD ini ibu akan memberikan kalian materinya dan kalian baca instruksinya. Nanti akan ibu suruh perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan membacakan hasil naskah tablik tersebut. Baik anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya. Buat naskah tablik sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, jika kesulitan, boleh tanya. Yang lain, kelompok yang lain, ada yang sudah selesai? Ya, kelompok lain, apakah sudah selesai? Kelompok 1 dah? Udah kita? Belum. Baik, waktu kalian masih sekitar 5 menit. Sudah selesai? Ya, kita akan presentasi perwakilan satu kelompok, 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil teks tablik yang telah dibuatnya. Kelompok 1 silakan.
Namun, yang terjadi sebaliknya, manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, manusia mulai melupakan tugasnya di dunia. Alangkah baiknya jika hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Contohnya, berbagi informasi seputar keutamaan beramal, tips meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sarana penyebaran informasi yang kurang bermanfaat dan tidak patut untuk dicontoh masyarakat. Menyebarkan kebaikan dapat menjadi sebuah amal jariah. Begitu pula saat memberi contoh buruk, karena akan menjadi dosa jariah yang terus-menerus mengalir walaupun sudah meninggal. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan. Perbuatan baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikanmu. Jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara bersembunyi-bunyi, karena lebih bagus hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa sombong. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kematian. Kematian, Allah akan senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada umatnya. Nikmat tersebut harus selalu Anda syukuri kapan saja dan di mana saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang kematian. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut sudah jelas bila mana kematian pasti akan menghampiri setiap manusia yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya mulai menjemput. Ingatlah saudara-saudara, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Mulailah untuk memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal di akhirat kelak. Itu karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri. Selama amal perbuatan baik, Allah telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Namun Allah akan memberikan neraka bagi manusia yang lalai dalam kehidupannya di dunia. Maka itu jangan pernah terlena dengan keadaan yang ada di dunia yang pada itu semua hanyalah sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok terakhir, silakan maju ke depan untuk membacakan. Terserah, boleh cewek, boleh laki, boleh Afrika. Masa kalah sama cewek? Ya, ya, baiklah, kita dengarkan. Sekarang Afriza yang akan membacakan tabliknya. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati,
kelompok kami tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah SWT selalu menyuruh umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Maka itu mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya apa yang kamu terakhir? Materinya tentang sabar. Jadi kita sebagai umat Islam harus sabar dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Ayolah, boleh kalian rapikan terlebih dahulu kursi mejanya. Kita akan mengadakan ekspresi sebelum mengerjakan proses. Jadi, gerak kaki Johnson di atas. Ekspresinya, yang cowok berjejer di tengah-tengah, yang cewek di samping kiri dan di samping kanan berjejer ke belakang. Sekarang berdiri cepat. Yang cowok di tengah-tengah. Yang cowok bisa di tengah-tengah satu baris. Perempuan yang di belakang. Yang cewek ini juga. Misalkan cewek yang sebelah ini kepanjangan belakang boleh pindah ke sebelah kanan. Kita boleh pindah ke sebelah kanan. Dah? Jadi untuk menambah konsentrasi kalian, nanti ini kita akan mengerjakan soal. Jadi misalkan kalian ibu suruh tangannya simpan di pundak temannya yang paling depan. Jadi ya. Iya. Jadi ulunya dengarkan ibu ulunya. Misalkan ibu suruh maju ke depan berarti kalian mundur
Baca soalnya, kerjakan dengan benar. Bisa, kabar dan semangat. Semangat. Jadi urutkan ya. Anggap jadi mudah berikan kalian seminggu. Dan kerjakan masing-masing tugasnya Ibu Nani sekitar 5 menit. Misalkan sudah selesai, kumpulkan ke depan. Sudah selesai kah? Sudah. Identitasnya pada dulu. Sudah selesai Krisna. Oh, ikan-ikannya. Ikan-ikan. Selesai ya? Ya. Yang udah boleh dibuka ke depan atau berhenti langsung boleh. Nampaknya Maya ini benar menjawabnya. Udah? Ya udah boleh simpan di depan. Jadi untuk materi hari ini apa yang masih ada yang belum paham? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Baiklah anak-anak, jadi ibu harapkan kalian memahami bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah atau menyampaikan pesan, menyebarkan pesan ajaran Islam dengan cara yang positif. Kalau dengan cara yang positif, dengan cara yang damai, yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pendengar. Karena tabligh salah satu bentuk dakwah yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain, baik mulai dari hal yang kecil maupun hal yang paling besar. Jadi kalian harus terapkan memberikan informasi yang benar kepada orang lain, jangan informasi yang opini. Tahu opini? Apa opini? Iya, belum tentu benar, belum tentu salah. Beritanya tidak jelas. Jadi menyampaikan pesannya harus yang udah opini, yang udah jelas tentang kebaikan. Baiklah, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas materi tentang cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan menjaga lisan. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tolong ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai.